hanya terkait dengan yang atau jenis analisis kuantitatif, deskriptif, analisis, tapi dan bukan yang inferensial. Apa sih bedanya antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial? Secara mudah dapat saya sampaikan bahwa kalau analisis yang bersifat deskriptif analisis atau statistik hanya berusaha memaparkan berdasarkan angka-angka yang ada, tanpa angka-angka tersebut diolah sedemikian rupa sehingga ada hubungannya atau ada korelasinya. Tapi kita hanya menyodorkan suatu data, kemudian mencari semacam rasional di balik itu. Misalnya kita disodorkan data tingkat populasi penduduk Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2010 misalnya. Atau ada statistik ekspor dan impor berbagai jenis barang komoditas Indonesia dari tahun 90 sampai tahun 2020. Kemudian kita mencari penjelasan dari situ. Kita menjelaskan dari angka-angka tersebut. Sedangkan kalau statistik inferensial, kita kemudian beyond just looking at the real data. Jadi kita kemudian mengemploy atau menggunakan beberapa model yang relevan untuk kemudian bisa kita cari atau kita bisa tarik kesimpulan gitu. Misalnya menggunakan model atau teori pasar, gitu ya. Itu yang paling famous kan. Sebagaimana kalian sudah tahu ya, teori pasar ada supply and demand. Kalau hukum pasar itu hukum demand itu kalau harga meningkat, demand-nya turun. Kalau harga turun, demand-nya meningkat dan sebaliknya gitu ya. Dan untuk yang supply berbeda, perbandingannya terbalik gitu, hubungannya terbalik. Tapi kemudian data statistik, misalnya kalian punya data statistik produksi cabai misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2020, 10 tahun kalian punya data bulanan, itu bagus sekali kalau bisa dapat seperti itu. Kalian kemudian, kalau kita tidak menggunakan inferensial ya, kalian kemudian akan semacam guessing nih, misalnya. Bukan bingung ya, coba ngelihat korelasinya itu. Misalnya tahun kemarin kita ketemu yang tahun 2020. Ini kenapa di tahun 2020 misalnya bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli gitu, demandnya tinggi sekali gitu. Demandnya tinggi sekali. Terus tahun sebelumnya ternyata bulan Juni, Juli, Agustus yang demandnya mencapai peak. Terus tahun sebelumnya lagi bulan Juli, Agustus, September yang demandnya peak. Ini ada apa sih? Kok seperti itu? Nah, kalau statistik deskriptif kita tidak bisa terlalu tidak bisa terlalu mendalam memang menjelaskannya gitu. Penjelasannya mungkin sebatas pada kalian tinggal cari kalender. Ada apa sih di bulan-bulan tersebut? Penjelasannya masuk akal. Oh, ternyata di bulan-bulan tadi itu di tiap tahunnya itu adalah momennya pas lagi Lebaran,
lagi puasa dan Lebaran tuh sama pasca. Nah, itu memang kalau kita amati fenomenanya harga cabai meningkat misalnya seperti itu. Sepertinya kayaknya dari gara-gara itu nih, gara-gara adanya momen Idul Adha seperti itu. Tapi kemudian kalau kita mau nanya kira-kira seberapa besar sih shocknya, impact-nya momen Idul Fitri itu atau momen puasa dan Lebaran itu terhadap demand. Sehingga kemudian bisa kita prediksi bahwa kalau kalau rata-rata sepertinya kalau lagi momen puasa dan Idul Fitri itu harga cabai itu melonjaknya berapa persen, misalnya asumsi misalnya sampai 50%. Kenapa? Karena demand-nya bertambah 70% misalnya dari biasanya. Karena produksi meningkat misalnya gitu ya. Itu nggak bisa ketahuan kalau hanya dari statistik deskriptif. Karena kurang cukup tools ya untuk bisa come up dengan kesimpulan seperti itu. Itulah kemudian ada statistik inferensial yang kemudian bisa digunakan. Dengan kita pasang misalnya momen Idul Fitri itu kita namakan ada kita tag bulan-bulan yang memang merupakan Idul Fitri, kita menyebutnya dummy di situ ya, kita tag bahwa apakah dia Idul Fitri atau tidak. Kita bisa melihat tuh berapa sih sebenarnya pengaruh dari bulan tersebut atau season tersebut terhadap kenaikan harga seperti itu. Magnitudenya berapa? Seperti itu ya. Atau kalian kalau mau lebih komprehensif lagi, bisa juga menggunakan fenomena yang lainnya. Misalnya, selain dari karena demand shock ya, bisa juga kalian ambil dari supply shock. Ketika misalnya lagi panen raya, supply-nya meningkat, harganya akan turun. Seperti itu ya. Hingga dan kalau lagi tidak panen raya atau mungkin lagi rainy season, lagi musim hujan, kalian amati fenomenanya itu cabainya numbuhnya mungkin kurang bagus. Jadi kemudian panennya nggak terlalu banyak, menyebabkan harganya meningkat. Seperti itu. Kalian mungkin bisa ngambil data curah hujan rata-rata tiap bulannya. Dari situ bahkan kalian bisa come up dengan setiap kenaikan 1 mm curah hujan akan berdampak kepada peningkatan produksi atau penurunan produksi dari cabai. Dan menyebabkan peningkatan harga sebesar segini atau penurunan harga segini. Bisa kalian seperti itu. Tapi kalau dari analisis deskriptif, tidak memungkinkan untuk dilakukan pendalaman seperti itu. Makanya memang sering kita sampaikan gitu bahwa analisis deskriptif ini mungkin memang tahap awal, tapi bukan berarti ini nggak bagus untuk dilakukan statistik deskriptif. Ini bagus untuk tahap awal gitu. Tapi kalau kita punya data tambahan, kita bisa menghubung-hubungkan lebih elaborate lagi, kita bisa kemudian mengambil kesimpulan yang lebih mendalam. Oh, ternyata ini loh pengaruhnya curah hujan terhadap produksi cabai. Ternyata ini loh pengaruh dari hari raya terhadap demand. Ternyata demand-nya meningkat seperti ini gitu. Terus apalagi mungkin ternyata beda-beda ininya wilayahnya gitu. Kalau yang proximity-nya ternyata kalau untuk di daerah-daerah yang dekat dengan sentra produksinya harganya cenderung stabil.
dibandingkan dengan yang lebih remote atau lebih jauh dari sentra produksi cabai misalnya, sentra tanaman cabai gitu. Bisa seperti itu dilakukan kalau kita menggunakan statistik inferensial. Bisa bahkan kita bilang semakin bertambahnya kilometer kalau jarak tadi ya, maka harga akan meningkat sebesar segini. Kalau saya cuma ngarang-ngarang aja ya, itu yang saya bayangkan seperti itu nanti kalau kita mau menginvestigate hal tersebut gitu ya. Kalau statistik deskriptif ini sepertinya akan banyak dilakukan oleh kalian. Kalau kita kemarin ingat proposal yang kalian sudah paparkan sebelumnya, sepertinya kalau misalnya terkait dengan review, misalnya tinjauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dari PTX misalnya, ya itu saya bisa bilang itu sepertinya akan ada, itu akan melakukan analisis statistik ya, deskriptif pastinya, tidak ke arah yang inferensial itu. Dan itu oke gitu. Jadi itu paling mudah dilakukan gitu. Jadi dan itu sangat visible dilakukan. Bahkan dari pada saat rapat bimbingan dosen untuk pembimbing sempat disampaikan bahwa waktu itu ada yang menanyakan bagaimana kalau ada mahasiswa yang ingin menggunakan metode ekonometrika dalam pembuatan KTTA mereka gitu. Disampaikan tidak disarankan sebenarnya, tapi kalau misalnya memang bersikeras boleh gitu. Cuma tidak disarankan dalam artian karena kita sadar gitu di STAN ini belum diajari ya, D3 belum diajari statistik inferensial, belum diajari ekonometrika gitu. Jadi ya kalian harus belajar sendiri gitu, autodidak. Dan khawatirnya kalau autodidak itu ada hal-hal yang mungkin kurang kalian pahami ya, yang akan menyebabkan terjadinya mungkin kesalahpahaman, nanti jadinya pada saat penarikan kesimpulannya mungkin nggak sama dengan itu, dengan yang sebenarnya, bukan itu yang diharapkan sebenarnya. Makanya itulah, karena pada saat saya D4 pun waktu di STAN, untuk ekonometrika secara mendalam memang kita tidak diajarkan. Kita hanya statistik, bahkan waktu itu hanya sekedar throwing data saja ke SPSS, selesai. Kita tidak diajarkan apa itu dummy variabel, apa itu variabel independen, variabel bebas, variabel independen, variabel yang bergantung, terus ada lagi apa itu error term. Kita tidak diajari semua itu. Sehingga kalau memang ada mahasiswa yang kepingin menggunakan statistik inferensial, metode-metode ekonometrik, ya mau nggak mau harus belajar sendiri. Saya baru memperoleh ekonomi itu secara mendalam di S2. Di situ diajari mulai dari basic, bahkan kenapa ini disebut sebagai error dan sebagainya. Ditulis seperti ini. Apa yang disebut sebagai konstanta? Kenapa konstanta ini perlu? Terus dalam hal apa konstanta kita tidak perlu mencantumkan konstanta dalam model sebagainya. Dan ya saya rasa itu mungkin kalian akan agak overwhelmed ya kalau kemudian ingin dia, tapi bukan berarti tidak boleh gitu ya. Tapi pengalaman saya pada saat melakukan penjurian mahasiswa berprestasi tahun kemarin, ada salah satu kontestannya itu yang menggunakan metode statistika, metode ekonometrika. Ya kita lihat memang ini agak
nggak pas gitu loh, karena ya itulah dengan keterbatasan tadi itu ya, kita dewan juri pada saat itu ya berusaha men-challenge itu dalam artian ini sebenarnya mahasiswa ini tahu nggak sih itu, dalam artian jangan cuma sekedar masukin model run selesai ketemu hasilnya, nggak seperti itu, karena sebagus-bagusnya model kalau dia bertentangan dengan fenomena, perlu kita cek lagi, jangan-jangan pertama model kita salah atau data kita yang salah dalam pengambilannya, seperti itu. Jangan kemudian dengan kita melakukan modeling sendiri, kita langsung kemudian bisa men-challenge teori yang sudah well established lama, misalnya teori pasar. Harga kalau ada demand shock, harganya akan meningkat, gitu misalnya ya. Harganya akan naik. Ini demand shock ya. Ada terjadi pergeseran kurva. Nah, ternyata di model yang kalian buat ini berlaku sebaliknya. Nah, itu jangan kemudian menyalahkan, oh ternyata model pasar ini udah nggak berlaku sekarang. Buktinya ada di model saya ini nggak berlaku nih, berlaku sebaliknya. Demand shock, tapi malah harganya turun. Ada apa ini? Yang pertama kali harus kalian cek adalah harusnya modelnya jangan-jangan salah. Kalau sudah diyakini bahwa modelnya ini valid sebenarnya, barulah kalian lihat, jangan-jangan ada datanya yang outlier, kalian masukkan datanya salah nih, mungkin kepencet nolnya 1, jadi kemudian menyebabkan, atau mungkin nolnya itu dalam ribuan, kalian langsung jadinya bukan 1000 jadi berapa itu, atau mungkin ada seperti itu. Jangan langsung kalian menyalahkan, kalau semua sudah betul baru kalian, dan itu pun tidak bisa langsung menyalahkan bahwa teori pasar salah, karena itu sudah terbukti ya ratusan tahun itu, puluhan tahun bahwa itu benar. Bisa juga mungkin kalau memang semua sudah kalian lakukan itu, kalau semua sudah kalian verifikasi bahwa modelnya sepertinya valid, betul. Data-data yang disampaikan, data-data yang kalian kumpulkan betul, tapi kenapa kemudian tidak inline dengan model yang dengan teori yang sudah ada? Baru kalian lihat mungkin term and condition-nya, situasi dan kondisinya itu seperti apa. Oh, jangan-jangan ini ada case khusus nih. Dari situlah kemudian kalian bisa menjustify bahwa dalam hal terjadi seperti ini, memang demand shock, dengan ada demand shock tidak serta-merta menimbulkan peningkatan harga, seperti itu ya. Nah, kalau deskriptif analisis, kita maksimal yang bisa kita lakukan, maksimal yang kita lakukan adalah dari data yang ada, kita menyebutnya sebagai raw data, kita arrange demikian rupa, terus kita mungkin ada tambah-tambahkan, misalnya kita perlu tambahkan ada growth, kita mungkin tambahkan subtract, tambahkan satu kolom lagi untuk pengurangan, berapa sih selisihnya dan sebagainya, sehingga kemudian informasi itu bisa kita jelaskan. Seperti itu. Tadi saya bilang misalnya kita punya data produksi cabai dari tahun 90 sampai tahun 2020, kita punya data itu. Nah, kita bisa tuh kemudian datanya as is, data raw-nya ada tetap. Cuma mungkin kita olah-olah lagi, oh kita pisahkan berdasarkan wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Lombok dan sebagainya. Atau kita pisahkan mungkin, atau kita tambahkan itu growth-nya year to year itu berapa, dari 90 ke 91, 91 ke 92 dan seterusnya sampai tahun 2019 ke tahun 2020. Berapa sih growth-nya? Habis itu kalian rata-ratakan average growth-nya rata-rata berapa persen sih kenaikan produksinya dan sebagainya. Begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Dua.
Silakan. Kalau yang bertanya. Loh. Kalau belum, kita lanjut dulu ya. Oke ya. Jadi descriptive analysis kita cukup dengan kita mentransformasi, mengarrange gitu ya dari data yang sudah ada. Mungkin datanya beda-beda gitu. Apa namanya? Sumbernya itu ada yang dalam ribuan, ada yang dalam jutaan. Nah, itu kita harus samain dulu. Terus jadi mungkin datanya kita kelompokkan sebelumnya. Mungkin datanya itu per kecamatan, tapi kita nggak butuh sampai terlalu detail seperti itu. Kita cukup data per kabupaten, kota, atau mungkin cukup per provinsi. Kita berarti harus kita total dulu per kabupaten, per provinsi gitu. It takes time loh. Kalau datanya ribuan itu sangat memakan waktu gitu. Saya pengalaman waktu bikin kajian itu, dan yang kadang-kadang bikin headache itu adalah ketika ada perubahan. Nah, itu bagaimana kita judgement kita atau justifikasi kita, perlakuan kita. Misalnya pada saat adanya, kalau levelnya misalnya level kabupaten, ketika terjadi pemekaran, ya, pemekaran kabupaten atau ada pertambahan kota. Nah, ini gimana nih? Berarti dari sebelumnya kabupaten ini misalnya satu menjadi tahun berikutnya menjadi dua, berarti kan harus dipecah nih. Nah, kita harus cek satu-satu kecamatan mana yang masuk ke kabupaten yang ini, kecamatan mana yang masuk ke kabupaten yang ini. Gitu. Itu cuma satu tahun aja sih, cuma it takes time biasanya. Misalnya, apalagi kalau perubahannya itu adalah kayak misalnya pemecahan dari provinsi Jawa Barat dibagi menjadi dua kan, provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten. Saya sempat ngalamin juga tuh harus mecah data dari sebelumnya segini, dan kita harus jelaskan di dataset kita. Karena kalau enggak, ya kita jangan berasumsi bahwa semua orang itu tahu kejadian itu. Gitu. Jadi kelihatan ini kenapa Jawa Barat tahu anjlok ininya, growth-nya misalnya. Terus ada tambah baru lagi. Nah, itu kalian kasih bintang. Misalnya biasa dibawa bahwa misalnya tahun 2000 berapa terjadi pemekaran provinsi. Dari sebelumnya Provinsi Jawa Barat pecah menjadi dua, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten misalnya menjadi dua. Kelihatan bahwa make sense. Ini kenapa pecah anjlok, produksinya anjlok di tahun berikutnya itu karena memang sebagian menjadi provinsi baru seperti itu. Ya, kalau merging saya rasa belum pernah ya, saya nggak ada sih ya, belum pernah. Tapi saya pernah mengalami waktu saya bikin tesis saya ya di S2, karena saya ngambil datasetnya dari tahun 94 sampai tahun 2010. Ada satu provinsi yang hilang kan, 99 tahun 2000. Timor Leste ya, yang sekarang Timor Leste itu dari sebelumnya ada tuh. Kita nggak bisa kemudian menghapus itu dari 27 provinsi tahun 1999 menjadi cuma 26, nggak seperti itu. Kita jelaskan lagi kalau ini sudah tidak menjadi bagian dari NKRI sejak tahun segini. Gitu. Ya asumsinya, apalagi kemudian saya kan melakukan tesisnya di Amerika ya, jadi tidak bisa mengharapkan bahwa orang Amerika tahu semua kejadian itu. Jadi tetap saya tulis gitu. Kalau kita udah tahu, oh ini kenapa Timor Leste nggak ada lagi di tahun 2000 ke sini gitu ya, karena sudah nggak termasuk NKRI. Kita kan sudah tahu kalau orang Indonesia. Tapi kalau pembacanya adalah orang luar, kita nggak bisa mengharapkan mereka harus tahu juga. Jadi kemudian kita
jelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Contohnya ini. Oh ya, meskipun tadi saya sampaikan analisis deskriptif ini atau statistika deskriptif ini merupakan tahapan awal, bukan berarti bahwa ini domainnya mahasiswa saja ya. Jadi kayak kalian gitu, yang D3 atau S1 gitu. Tapi ini juga dilakukan oleh peneliti-peneliti di luar sana. Contohnya ini dari Semeru misalnya. Ya, tidak melakukan analisis statistik, analisis ekonometrika, tapi melakukan analisis deskriptif analisis saja itu dari data-data yang ada, kemudian menjadi sebuah paper. Di sini misalnya judulnya Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Pedesaan Indonesia tahun 2006 sampai 2016. Nah, ini kalau saya bayangkan, dia punya dataset nih tahun 2006 sampai 2016. Terus skopnya apa? Oh, perdesaan. Dari situ, oh desa. Ketimpangan dan penghidupan. Ini kemungkinan dataset yang dia punyai pastinya dataset kependudukan. Kependudukan itu seperti, di pedesaan itu seperti apa sih? Terus mungkin tingkat pendidikannya. Gitu. Rata-rata berapa sih tingkat pendidikan? Apa sih tingkat pendidikan di pedesaan di Indonesia? Apakah tidak lulus SD? Rata-rata ya. Rata-rata itu kan biasa kita menghitungnya itu year of schooling. Apakah lulusan SD, SMP, SMA dan sebagainya gitu ya. Nah, saya agak terdistraksi dengan adanya WA di sini. Atau mungkin datasetnya dia itu bukan rata-rata, tapi mungkin statistik. Berapa yang lulus SD, berapa yang lulus SMP, berapa yang lulus SMA dan sebagainya, atau ada juga berapa yang tidak pernah sekolah gitu. Saya membayangkan seperti itu ya. Terus apalagi, misalnya, oh tingkat mata pencariannya, apa namanya, penghasilannya berapa sih rata-rata gitu. Dan ini karena ada historical, bisa kita lihat tadi growth-nya. Bisa kita, mungkin growth-nya nggak ada di awal gitu. Di dataset awal, di raw datanya itu nggak ada, tapi bisa kita generate gitu dengan menggunakan simple kan, rumus yang simple gitu. Kita kemudian bisa mengenerate growth-nya dan sebagainya gitu ya. Apalagi kira-kira? Mungkin bisa dibagi-bagi per wilayah gitu, mungkin per provinsi gitu. Yang soalnya ada di Indonesia ya. Kayaknya nggak mungkin ini datanya itu sifatnya agregat gitu ya. Sepertinya ini akan disagregat, cuma seberapa detail, apakah levelnya provinsi, levelnya kabupaten, kecamatan, kota gitu, kecamatan, atau bahkan mungkin desa-desa itu ada semua. Bisa aja seperti itu kan. Seluruh desa di Indonesia ada semua. Bisa seperti itu ya. Kita tidak tahu dataset yang dimiliki itu seperti apa. Aja lah. Oh ini saya belum. Nah, kalau dilihat dari daftar isi, kelihatan nih, ternyata dia akan membahas terkait dengan sumber daya manusia. Berarti tadi saya betul. Kependudukannya berarti dia punya datasetnya. Mulai dari, oh ini tantangan demografi, adanya urbanisasi dan rasio beban ketergantungan yang tinggi.
dependensi rasio yang tinggi di pedesaan. Kenapa? Karena banyak orang-orang desa itu, orang tuanya ya, menyekolahkan anak sampai SD, SMP, SMA. Kayak kalian ini, kuliahnya di stan kan, keluar dari desa kalian tuh. Kalau kalian yang di desa ya. Terus kerjanya nggak di desa itu nanti, sepertinya kalian kan akan bahkan mungkin bukan di kabupaten itu, sehingga menyebabkan apa? Makin lama yang penduduk yang mudanya yang tadi sudah dari SMA terus kuliah di tempat lain tidak balik ke desa lagi, makin lama penduduk di desa itu ya isinya orang-orang tua semua, sehingga mengakibatkan rasio dependensinya itu atau dependensi rasionya rasio antara penduduk yang produktif dengan non produktifnya menjadi semakin tinggi. Penduduk non produktif dengan produktifnya semakin tinggi gitu ya. Karena yang orang-orang tuanya semakin tua di situ, tadinya mungkin masih produktif tapi sekarang sudah lewat usia 65, jadi dianggap sebagai non produktif lagi. Sementara yang muda-mudanya seperti kalian bekerja di luar desa kalian. Mungkin nggak jauh, tapi yang pasti bukan di desa gitu, ada di kotanya mungkin atau di ibu kota provinsinya kalian bekerjanya nanti. Ini yang kemudian menjadi tantangan demografi di pedesaan-pedesaan. Kalian pernah membayangkan nggak gitu kalau kalian itu insya Allah nanti diangkat kan kalian ya, SD, SMP, SMA kalian sekitar itu aja. Terus tahu-tahu kalian pindah melanjutkan kuliah ke stan gitu. Walaupun sekarang online ya, tapi kan supposedly kalian kan sebenarnya kuliahnya itu di luar wilayah kalian gitu. Terus nanti kalian bekerjanya pun bukan di wilayah kalian. Itu akan mempengaruhi ternyata struktur atau komposisi demografi di desa kalian gitu. Ya. Terus di sini ada pendidikan masyarakat pedesaan. Nah, ini kalau di sini dibilang akses yang lebih baik dan tantangan capaian pendidikan dalam negeri, ini saya bayangkan berarti dia punya data statistik terkait dengan kalau akses itu berarti banyaknya sekolah, ya. Banyaknya sekolah di desa tersebut. Gitu. Tantangan ini mungkin lebih bagaimana kemudian orang-orang penduduk sana itu menyekolahkan anaknya sih gitu. Saya sebelum ini ya tahun kemarin sebelum COVID itu sempat pergi ke Sumba. Sumba yang di bawah itu berarti Sumba Barat ya. Menengok beberapa desa di Sumba waktu itu. Pagi-pagi ketika kita mulai berangkat menuju suatu desa gitu, kita lihat anak-anak itu pada turun pada baru sekolah gitu, masih baru berangkat sekolah sekitar jam 6:30 lah, 6:30. Dan itu adanya di pegunungan gitu ya, perbukitan. Kita lihat, ketemu, oh ternyata ada sekolah di sini. Terus sepanjang perjalanan itu kita lihat agak jauh banyak anak-anak yang baru turun untuk sekolah. Wah ini kita bayangkan kalau pulang sih oke lah, perginya sih oke itu turun. Tapi saya bayangkan pulangnya itu mereka perjuangan sekali untuk balik ke rumahnya gitu, karena menanjak. Kita pakai mobilnya FWD, four wheel drive, karena medannya lumayan waktu itu. Mereka harus setiap hari untuk ke sekolah gitu. Transportasi yang paling memungkinkan ya itu four wheel drive atau motornya ya motor yang kuat-kuat gitu ya. Atau apakah seperti itu? Nah, kalau kalian dihadapkan dengan adanya data seperti ini, statistik yang bisa data statis ini, analitik deskriptif yang bisa kalian lakukan hanya sekedar paling menduga-duga.
gitu ya. Terus mungkin kalau kalian mau benchmark dengan negara lain misalnya, kalian benchmarking dengan negara lain misalnya dengan Amerika. Oh, di pedesaan ini rata-rata penduduk desa sekarang di Indonesia pendidikannya adalah lulus SD misalnya ya. Misalnya ya ini, sorry ya kalau kalian ada yang di desa itu ya. Saya cuma ngarang-ngarang aja. Tapi kemudian kalian membandingkan dengan masyarakat village di Amerika, di sana juga banyak desa loh, jangan salah. Ada mereka nggak cuma kota mereka itu, ada punya city, ada village, ada town, beda-beda mereka. Metropolitan, terus city saja gitu, ada yang county namanya, ada yang village, ada yang beda-beda sih. Kita nggak terlalu jelas perbedaannya gitu, tapi mereka sebutannya this is not a city katanya, this is county katanya. County apa? Ya berbeda ternyata gitu. Ada lagi yang municipality katanya. Terus ada lagi yang bilang village. Ada yang bilang town. Kalau kita terimain town sama city sama-sama kota kan, tapi di sana beda levelnya lah. Gitu. Di sana ternyata rata-rata misalnya high school graduate gitu. Oh ternyata berarti pendidikan masyarakat desa di Indonesia kalah dibandingkan dengan Amerika seperti itu ya. Terus kita bandingkan lagi dengan data statistik dari sebentar ya, saya harus angkat ini. Sorry ya, pagi kalau pagi suka gitu saya. Kalian tahu kondisi negara ini sebenarnya lagi agak-agak itu ya. Saya kemarin sejak tanggal praktis saya weekend waktu tahun baru itu nggak bisa kemana-mana karena mulai tanggal 30 itu sampai tanggal 4 Januari kemarin tiap hari itu rapat terus, malamnya selalu rapat jam 8 malam sampai jam 12 jam 1 gitu. Salah satunya itu yang kemarin saya kirim yang tax expenditure report gitu. Kalian sudah baca-baca belum itu? Itu kita tunggu sampai minta arahan Bu Menteri itu sampai tanggal 31 Desember. Saya ingat banget jam 10 malam gitu, kita udah agak-agak panik juga ini udah akhir tahun kan kita harusnya terbitnya itu di tahun 2020 ya regardless tanggalnya ya. Tanggal 31 Desember belum di-approve juga, kita bolak-balik minta arahan sampai jam 10 malam akhirnya Bu Menteri ngasih tanda green light, oke silakan diterbitkan. Makanya kemudian ada tuh terbitannya kemarin saya share itu ya, saya share hari apa itu. Tapi kita standby panteng itu
Di situ ada 2 tulisan saya ya, yang evaluasi tax allowance, sama satu lagi yang perbaikan prosedur. Itu kebetulan saya sendiri yang nulis tuh. Kalau yang lainnya kayak PPN, biaya masuk teman-teman yang lain. Kita bahas penerimaan pajak, shortfall dan sebagainya tuh sampai malam-malam gitu. Jadi praktis nggak bisa kemana-mana gitu. Ya memang disarankan nggak kemana-mana, jangan-jangan gitu. Jadi diadain rapat-rapat terus. Malamnya sudah rapat, siangnya jam 10 itu rapat lagi gitu ya. Itulah. Padahal ya libur harusnya. Sabtu Minggu itu kita seringnya udah nggak kenal ini hari apa sih gitu. Kadang-kadang udah nggak kenal hari libur gitu. Udah standby saja. Tunggu panggilan. Kalau diminta rapat itu barusan tadi eselon 2 saya yang nelpon langsung, makanya harus saya jawab. Kalau bukan eselon 2 sih biasanya saya nggak jawab. Kalau lagi kuliah ya mohon maaf. Bukan eselon 2 yang nelpon saya, jadi mau harus saya angkat. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya masih bicara terkait dengan bagaimana kemudian pendidikan kalau ada masyarakat yang ada di Afrika. Ternyata ini saya cuma mengarang aja ya, hanya memberikan ilustrasi. Ternyata misalnya di Ethiopia, di sana penduduk pedesaan itu rata-rata tingkat pendidikannya adalah tidak lulus SD, bahkan tidak lulus elementary, seperti itu. Nah, kalau statistik deskriptif, kita hanya bisa menyandingkan data-data tersebut bahwa ternyata kualitas pendidikan Indonesia itu lebih baik loh daripada. Nah, ini tergantung nih datanya. Dengan ada data tadi itu, kita bisa mengolahnya seperti apa itu. Kalau data, saya sering bilang data itu sifatnya netral. Tergantung bagaimana kita membunyikannya. Saya kasih ilustrasi, misalnya kalian dikasih lihat ada satu gelas berisi air ya, air biasa itu ya. Kalau air putih nanti, itu bukan air putih, air bening gitu, air biasa ya. Setengah. Kalian bisa bilangnya bahwa Pak Wahyu bawa gelas berisi setengah air, air setengah isi atau setengah full gitu ya. Tapi ada juga yang lainnya bilang bahwa gelas Pak Wahyu itu sudah setengah kosong tuh, silakan diisi lagi, bisa seperti itu. Tolong diisi lagi gitu. Terserah kalian bagaimana kemudian membawa data itu menjadi apakah tend to be more positive, tend to be negative or netral sebenarnya. Nah, kalau yang tadi bisa kita bilang kita tidak pakai itu yang Afrika, sehingga langsung kita bilang bahwa ternyata level pendidikan masyarakat desa Indonesia itu jauh tertinggal. Itu kan Tony sudah sangat ini ya, jauh tertinggal daripada penduduk Amerika. Tapi bisa juga kalau membaik-baikin, dia tidak bisa menyembunyikan data yang Amerika karena sudah terekspos. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan data tingkat pendidikan dari masyarakat yang ada di masyarakat pedesaan yang ada di negara-negara Afrika, Indonesia sudah sangat lebih baik. Nah, bisa seperti itu kan tadi? Itu netral atau lebih baik tuh, atau positif. Nah, data itu bisa kita olah, tapi hanya sebatas itu kalau statistik deskriptif. Kalau kita inferensial, kita bisa way more, bisa deep more dari situ. Misalnya kita kemudian membandingkannya dengan tingkat GDP per kapita misalnya. Kita kemudian bisa menghubung-hubungkan antara GDP per kapita dengan tingkat pendidikan. Nah, ini jadi menarik. Kalau ternyata, kalau secara statistik, masyarakat Indonesia ternyata di pedesaan itu, tadi saya bilang, rata-rata pendidikannya elementary graduate gitu ya, lulusan SD. Sementara yang tadi di Ethiopia tidak lulus SD. Tapi ketika kemudian kita hubungkan dengan GDP per kapita, ada kemungkinan bahwa yang Afrika ini
sebenarnya lebih baik dia. Kenapa? Misalnya kalau Indonesia GDP per kapitanya 1.000, terus 2.000 misalnya, terus tapi yang Ethiopia dia GDP per kapitanya 1.000. Bagaimana kalau kemudian kita masukkan ke dalam model dan setiap perubahan GDP ini per $1 berapa sih peningkatan terhadap year of schooling? Seperti itu. Kalau ternyata peningkatan GDP-nya itu dengan peningkatan GDP per kapita ternyata Afrika lebih unggul, dalam artian kalau sama-sama GDP-nya 2.000, ternyata yang Ethiopia dia bukan cuma elementary, tapi mungkin high school graduate gitu, junior high school gitu, SMP. Berarti sebenarnya basically Indonesia kualitas pendidikannya kalah dibandingkan dengan Ethiopia gitu. Yang kita lihat kasat mata hanya statistik, tapi lihat dong statistik yang lainnya, catching up nggak sebenarnya? Apakah level-levelnya sama nggak dengan Indonesia? Oh ternyata yang Ethiopia tadi tingkat ekonominya lebih rendah. Supposedly apabila kalau saja ya yang Ethiopia itu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang sama dengan Indonesia, ternyata dari data modeling kita mereka lebih unggul daripada kita. Nah, itu bisa di-ignore kalau menggunakan inferensial. Tapi kalau statistik deskriptif, kita hanya sekedar bilang bahwa tingkat pendidikan masyarakat pedesaan Indonesia memang tertinggal daripada masyarakat di Amerika. Namun, jauh lebih baik daripada masyarakat di Ethiopia. Selesai. Seperti itu. Kita tidak bisa kemudian menggali-gali lagi lebih dalam lagi. Gitu ya. Ada yang mau bertanya mungkin sampai di sini? Tunggu. Silakan. Ayo, dari tadi saya terus ngomong nih. Lagi dulu ya. Jangan-jangan kalian masih ngantuk nih. Nah ini data-data atau analisis-analisis yang mereka lakukan dengan menggunakan data statistik yang ada. Di sini ada SDA-nya, ada infrastruktur fisiknya, di situ ada jalan, komunikasi, ada listrik, gitu. Terus ada lagi modal sosialnya ternyata itu. Ada mungkin tingkat religiusitas, ada mungkin bagaimana kemajemukan di suatu desa gitu, misalnya berapa sih penduduk yang beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya itu dalam satu desa itu mewarnai lah, memberi warna pola yang berbeda gitu, tapi hanya sebatas pada data-data statistik. Kita tidak bisa kemudian mengenerate atau menarik kesimpulan yang lebih jauh dari itu. Misalnya, oh semakin banyak, ini saya bukannya sarah ya, semakin banyak yang beragama X, maka toleransi akan semakin meningkat. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita hanya menggunakan statistik deskriptif. Kalau yang inferensial, bisa. Semakin banyak suku X di Indonesia, di satu daerah, satu desa itu akan semakin tinggi tingkat perekonomiannya. Seperti itu. Ya. Kalau yang kesukuan tadi itu sebenarnya kalau di Amerika dia itu tidak rasis gitu ya. Kalau di kita aja kalau ngomong-ngomong suku itu dianggapnya sara gitu ya. Padahal ya itu berguna untuk mereka gitu kan. Misalnya kayak sekarang lagi marak ya Black Lives Matter itu ya. Mereka sering tuh ada statistik-statistik yang black, yang white, Caucasian, terus ada lagi
biasanya apa sih? Asian, Hispanic, mereka udah mengklaster gitu, dan itu bukan suatu hal yang tabu di Amerika gitu. Karena itu mereka membutuhkan untuk bagaimana kemudian memformulasikan kebijakan yang lebih netral gitu. Jangan sampai misalnya ada presiden bahwa suatu etnis tertentu dimarginalkan. Misalnya kalau di Amerika itu yang sering kejadian kan, katanya kalau yang black itu dianggap warga kelas 2 gitu ya. Jadi pelayanan publik, terus kalau perlakuan polisi katanya lebih represif dengan masyarakat masyarakat yang kulit hitam gitu ya. Kulit hitam itu bukan berarti kalian yang kulit hitam gitu, tapi yang memang keturunan dari, kalau di sana bilangnya Afro American. Jangan sekali-kali kalian bilang di sana itu Nigger atau Negro. Itu kalian bisa langsung dilaporin itu ke polisi. Itu yang disebut sebagai SARA kalau di sana tuh. Kalau kalian bilang, there's a Nigger there atau Negro, wah itu langsung. Tapi kalau black man, mereka sudah bilang, black man gitu. And you're white. Tapi kalau saya seringnya dibilang Asian nggak termasuk yang putih di sana itu, tapi nggak yang hitam juga. Jadi kalau kalian mungkin ada yang berkulit hitam di sini ya, percayalah di sana itu banyak yang lebih hitam lagi. Dan biasanya kalau orang-orang Indonesia itu seringnya dibilangnya orang Filipina, karena di Amerika lebih banyak orang Filipina sana kan. Saya sering ini kan, ada Filipino, I know person from Philippines, bilang seperti itu. Nggak kenal Indonesia, jarang-jarang yang mengenal Indonesia kalau di Amerika ya. Kalau Bali mereka tahu, tapi kalau Indonesia nggak tahu. Oke. Nah ini research questionnya ya. Ini banyak memang, karena dia hanya menjelaskan dan datanya itu banyak. Mereka bisa menjelaskan ini semuanya. Data setnya banyak. Dan itu berbeda-beda. Bagaimana ketimpangan perkembangan kehidupan, kondisi SDM-nya. Tadi kondisi SDM itu kelihatan dari dependency ratio. Ini berarti dari masyarakat produktif sama non produktif. Terus ada lagi yang akses pendidikan, akses kesehatan di situ ya. Terus ada lagi kondisi SDM-nya, apakah dia resource village atau bukan gitu. Terus ada lagi bagaimana dukungan infrastruktur, apakah jalannya itu jalan yang sudah beraspal atau masih yang gravel, masih yang tanah, atau bahkan belum ada jalan, baru ada jalan setapak gitu. Saya pernah lihat ada di YouTube ya, ada suatu desa, saya lupa daerah mana ya desanya itu, yang untuk bisa dia tuh adanya dibatasi di 2 lereng gitu. Jadi kayak kalau kalian bayangkan kayak mangkok, dia tuh di bawahnya tuh. Jadi untuk bisa dan itu benar-benar di dalam situ. Untuk bisa ke sana itu harus melewati anak tangga yang banyak, itu ratusan atau ribuan kalau salah. Sementara dan di sana ada gondola tapi khusus buat barang. Kalau orang tetap harus lewat tangga itu. Saya lupa daerah mana itu ya, di Jawa. Seperti itu. Ya. Sekarang contoh seperti ini. Nah, ini dari data tersebut kemudian kalian bisa lihat kalau dari data asli saya rasa hanya yang ini dan ini ya. Maksudnya ini juga ya. Sementara yang ini saya pikir ini adalah data tambahan. Kalau yang ini adalah raw data. Ini data tambahan dari peneliti. Ya.
Di sini. Kalau kita melihat dari data setnya, di sini ada ternyata dia bukan time series ya. Tadi di awal soalnya dia 2006 strip 2016. Itu yang kemudian saya pesankan kalau di judul itu mungkin agak apa namanya? Agak menyesatkan ya kalau saya lihat ya. Karena kalau dari sini seolah-olah kalau kasih kalimat sambung kata ini tulisan sambung itu seolah-olah time series 2006, 2007, 2008, 9 sampai 2016. Ternyata dataset yang dimiliki cuma 2 titik, 2006 dan 2016. Seperti itu. Kalau melihat dari dataset ini, kita lihat 50,82 ini apa sih komposisi? Oh, komposisinya. Kalau pertanian itu di 2006 komposisinya dia 50% dari total tenaga kerja 50,8. Nah, 2016 ternyata jadi 47,52 turun nih. Berarti ini growth-nya. Kalau saya lihat, ini semuanya growth. Ya. Nah, kelihatan ini growth-nya. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan dari sini ya? Silakan. Dari data ini apa yang bisa kalian ambil? Kita nggak melihat data lain nih, sementara yang ini dulu. Apa yang bisa kalian ambil sih? Kita nggak melihat yang lain dulu. Kira-kira apa? Silakan. Izin Pak. Izin. Mungkin. Silakan. Siapa nomor berapa? Silakan. Nomor berapa? Angga nomor 9. 9, silakan Angga. Kalau dari data yang pertama bisa disimpulkan bahwa pertanian dan sektor jasa itu mengalami penurunan di Jawa, sedangkan industri mulai berkembang sejak rentang 2006 sampai 2016 dari growth-nya. Artinya apa tuh? Artinya dari sektor industri dia lebih terjadi peningkatan tenaga kerja tenaga kerjanya cenderung beralih dari pertanian dan jasa ke industri. Mungkin seperti itu. Geser itu maksudnya ya. Yang tadinya petani menjadi sekarang pekerja pabrik gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Yang lain? Tadi ada 2 kayaknya deh. Kurang lebih sama pendapat saya. Sama ya? Oke. Ya. Sekarang yang berikutnya, yang industri. Kalian lihat, kalau yang kita baca dulu. Pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita meninterpret, kita pahami dulu data-data ini. Ini ternyata nurun ya, berkurang ini. Ini ternyata kalau melihat dari data ini, kelihatan kalau yang minus itu berarti growth-nya menurun. Dan ini dikasih warnanya merah. Nah, industri ternyata ada anomali nih. Jawa, luar Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, growth-nya positif semua. Artinya apa? Dari 2006 sampai 2016 terjadi peningkatan nih. Tenaga kerja yang sebelumnya di pertanian beralih menjadi industri. Kecuali NTT, NTB, Papua Barat, dan Papua. Dia growth-nya sendiri berbeda, minus. Kenapa kira-kira? Menjelas apa ini? Silakan. Silakan. Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan, Lutfi ya. Nomor berapa, Mbak?
20, Pak. 20. Kalau menurut analisis saya, kan untuk industri itu terkesannya untuk masyarakat yang lebih modern daripada masyarakat pertanian. Sedangkan di wilayah NTT, NTB, dan Papua Barat kurang menjadi incaran investor untuk melakukan kegiatan industri di sana. Karena mungkin demand-nya di sana kan memang lebih kecil, sehingga karena tidak ada yang membuat usaha industri di sana, otomatis tidak ada juga tenaga kerja yang diserap. Otomatis masyarakat di sana tidak bisa melakukan shifting ke sektor industri, tapi mereka shifting dari pertanian dan industri ke sektor jasa. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin bisa dikoreksi, Pak. Terima kasih.